Oke, sahabat Duke TV, masih bersama saya Bang Farel. Nah, kali ini kita kontennya agak berbeda ya. Dan hari ini tepat di jam 1.48 menit, yaitu dini hari. Ya, saya salut nih dengan perjalanannya Abang Ojol, atau yang biasa kita panggil ini yang di depan kamera kita, Mbah Mandro. Apa kabar Mbah Mandro? Alhamdulillah baik mas. Alhamdulillah. Mbak Mandro, perjalanan selama menjadi ojol nih Mbak Mandro, kesan-kesannya atau keluh kesannya seperti apa sih Mbak? Ya kalau senangnya itu kalau orderan rame mas. Orderan rame ya? Ya kan ini PPKM. PPKM juga ya? Iya mas. Sepi ya? Nah ini kan saya pesen GoFood nih sama Mbak Mandro nih. Iya. Udah hampir jam 2 malam ya, dini hari ya. Iya. Nah sampai jam berapa sih Mbak Mandro ini? Ya nggak mesti mas. Kalau rame ya saya teruskan sampai subuh. Oh gitu. Iya. Kalau rame diteruskan sampai subuh. Iya. Kalau sepi ya jam 12 pulang mas saya mas. Nah untuk hari ini Mbak Mandro dapat berapa nih? Ini masih dapat 3 mas. Baru dapat 3 ya? Iya. Udah dari jam segini ya? Iya. Emang di ojol ini lagi orderannya lagi minim atau gimana sih nih Mbak? Ya memang mungkin orang-orang ya gimana ya. Kalau masalah GoFood mungkin ya masak sendiri. Gitu. Ya. Nah rencananya habis dari sini mau langsung pulang atau masih tetap mau cari orderan nih Mbak? Pulang aja mas. Pulang aja ya, udah ngantuk banget kayaknya, ngeliat tampangnya kayak letih banget nih. Nah biasanya Mbak Mandro ini pengalaman paling gak ngenakin atau pengalaman pahit lah, pernah nggak sih dapetin orderan fiktif Mbak? Sering mas. Sering ya? Iya. Masih ada aja Mbak orang-orang kayak gitu Mbak? Ada. Nah waktu itu kayak gimana Mbak? Orderan apa Mbak? Saya kan dapat itu mas. Pizza Hut. Pizza Hut. Iya. Ya. PHD itu mas. Kan saya pernah dapat situ. Itu 300 lebih mas. 300 Iya. lebih. Iya. 5 box. Itu kita bayar cash? Ya potong saldo mas. Potong saldo? Iya, saldo kan saya kan cuma 50. Kalau dapat orderan lebih dari 50 kan itu GoFood jenisnya GoPay Super. GoPay Super. Iya, itu kan nggak bisa di cancel. Iya, saya chat lancar mas. Saya chat lancar. Alamatnya juga kayaknya nggak ngaku, tapi ratingnya kecil, belum cukup rating. Nah itu, nah ternyata saya ambil, saya hubungi, nggak bisa, orangnya dihubungi nggak bisa. Nah, ya masih saya nggak ngerti Mbak. Masalah rating kecil itu maksudnya seperti apa nih Mbak? Berarti mas dia gimana ya, aplikasi customer baru mas itu. Oh biasanya kalau customer baru itu bisa kelihatan sama Kelihatan, driver. kelihatan. Oh gitu. Nah terus Mbak, dari fiktif seperti itu 300 tadi berapa? 300? Iya, 300 lebih. 300 lebih. Nah itu jadi gimana tuh Mbak? Uang Mbak? Ya itu kan ada kekeliruan dari saya. Sebenarnya tidak saya selesaikan dulu. Ya nanti kan saya laporkan di Gojek. Nanti dapat ganti mas. Oh dapat ganti. Iya. Biasanya dapat ganti ya? Dapat ganti. Tapi syaratnya mas, dibawa ke panti asuhan. Nanti kita foto sama pengurus, sama kwitansi penerima dari pengurus, dan nanti diklaimkan di Gojek dapat ganti. Nah tapi ini terlanjur, saya kemarin itu saya selesaikan, jadi saya laporkan ya nggak bisa ya, karena kesalahan saya sendiri. Nah berarti uangnya hilang dong Mbak? Hilang, jadi saldo saya saldonya min ya? Iya, dapat orderannya sulit mas.
dapat orderannya malah makin sulit ya Mbak ya. Ya, tapi alhamdulillah dengan kerukunan teman-teman saya dibantu. Ada yang isi saldo 100, ada yang 50, ada yang 25. Jadi, Oh. iya. Jadi kekompakannya para driver ya Mbak ya, boleh dibilang ya. Nah. Kekompakannya para driver akhirnya pada patungan buat support Mbak lagi nih ya. Iya. Supaya saldonya ada lagi gitu ya Mbak ya. Iya. Wow, luar biasa. Enggak, saya bingung nih Mbak. Memang kan saya juga sering lihat ya di medsos, itu baik di TikTok ataupun di apalah gitu, medsos-medsos lainnya. Itu banyak keluh kesah para driver itu saat ini memang lagi boleh dibilang kan saya nggak ngerti nih bahasanya gacor. Nah itu kayak gimana sih Mbak? Ya, gacor itu mas, jedanya orderan itu cepet. Jadi menyelesaikan orderan ngantar, habis itu orderan masuk lagi gitu mas. Nah yang saya lihat kan di medsos itu banyak para driver teriak orderan mana nih ya. Emang Ya. apa lagi bener-bener sulit atau kayak gimana sih? Ya memang mas ini apa ya, karena PPKM ini ya ekonomi agak sulit. Agak sulit ya? Iya lah, apa kayak di resto-resto itu kan jam 8 sudah tutup. Artinya nggak boleh. Nah itu mas, sepinya di situ nggak boleh buka. Sepinya di situ jadi nggak boleh buka ya. Iya. Nah biasanya ojol-ojol itu tetap pada standby ya, tetap ya Mbak ya, Iya. tetap ada standby. Dan waktu itu juga saya pernah ngeliat juga kan ada di sini namanya Wagu ya. Iya. Restoran Wagu, kita malam-malam aja di situ masih ada driver masih pada nongkrong ya, standby gitu. Kalau siapa tahu ada yang mesen GoFood ya. Nah, Mbak, ada nggak kata-kata buat para customer yang kira-kira kayak fiktif ataupun gimana? Nah, keluh kesah driver seperti apa sih Mbak? Iya. Boleh diomongin aja Mbak di sini Mbak. Siapa tahu aja customer kan ada yang nonton nih. Iya. Gimana Mbak? Iya. Maaf para customer, tolong kalau order yang beneran, jangan sampai ya order fiktif, kasihan itu driver. Terus kalau ngasih bintang, tolong di bintang 5. Kalau nggak cocok sama drivernya, dimarahi langsung aja nggak apa-apa. Daripada diam-diam kelihatannya baik di bintang 1. Terus komennya jelek, itu kasihan. Malah Langsung parah ya dimarahi Mbak aja. itu. Jadi kesalahan driver tuh tahu kesalahan saya apa. Itu nanti biar memperbaiki ya kelakuannya ya, kalau nggak cocok sama Nah biasanya saudara sekalian. biasanya Mbak, Iya. yang Mbak tahu nih, keluh kesahnya customer juga selain kita Mbak nih driver ya, Iya. keluh kesahnya customer juga yang Mbak tahu itu biasanya kalau dia komplain atau apa itu gara-gara apa sih biasanya Mbak? Ya kadang-kadang itu pelayanan restonya Pelayanan restonya Iya, lama mungkin ya? lama mas. Ya ini saya pernah dapat orderan ya, salah satu resto saya pernah 1 jam lebih saya nunggu. Padahal di situ ada maksimal pengantaran. Jadi customer order itu sudah ada di situ, ada berapa menit selama nunggu sekalian ngantar itu ada. Itu mas. Tapi ternyata di restonya lambat. Pernah saya 1 jam saya. Nah customer itu gimana tuh Mbak? Nolak atau gimana? Ya nggak nolak, masalahnya nggak bisa di cancel. Nggak bisa di cancel? Iya, nggak bisa di cancel masalah orderan fiktif, orderan super lah. Super ya? Lebih super itu nggak bisa di cancel. Itu bisa cancel tapi lapor sama pihak Gojek. Ya lapor di sana minta di cancel. Tetapi kan terlanjur digeser mas. Terlanjur digeser ya terpaksa diambil. Restonya juga sanggup proses makanannya, tapi 1 jam lebih lah itu yang susah. Kan kayak customer kan nggak tahu apa di restonya antri, apa restonya Pokoknya mau masaknya customer mah lambat. mau cepet aja ya. Iya. Oke. Nah, buat sahabat semua nih, nanti obrolannya kita lanjut.
kayaknya semakin seru nih obrolannya sama Mbah Mandro sebagai driver. Nah Mbah, kan kemarin ini ada nih kasus yang saya lihat di medsos. Seorang perempuan mesen makanan dan dia bayarnya pakai GoPay, dan drivernya nganter ketuk pintu. Alasan si perempuan tersebut katanya ngetuknya pintu itu terlalu kencang, dan dia udah pesen juga katanya makanan itu dibuang, disuruh dibuang, tapi drivernya nggak mau. Nah, kalau tanggapan Mbak sebagai driver itu gimana Mbak? Karena gini loh Mbak, sorry ya saya potong lagi. Karena gini, ketika kejadian itu si customer langsung ngasih bintang 1 dan buat laporan, katanya dia lagi sakit, ketuk pintunya terlalu kenceng, dan sehingga si driver itu disuspend 3 hari. Ya Mas, mungkin dichat, mungkin sama drivernya dichat. Biasanya, Kak, saya sudah sampai di titik pengantaran. Mungkin di situ nggak ada respon, mungkin. Ya, jadi kalau driver sampai ngetok rumahnya, itu mungkin gara-gara ya itu nggak ada respon. Nah, tuh. Mungkinan itu Mas. Ya kayak saya lah tadi pesen makanan ya, bener ya. Oke. Kan sampean kan enak, saya chat kan langsung keluar. Iya. Ya mungkin itu ya kemungkinan. Masalahnya saya sering saya chat berkali-kali nggak dibales, nggak dibaca. Akhirnya ya saya ngetok pintunya. Kayak masnya itu ya mungkin maaf. Maaf ya. Mungkin itu kira-kira customernya kurang mood mungkin. Mungkin lagi ngeblank kali ya Mbak ya. Nggak mood. Jadi drivernya ngetok-ngetok pintu, nah dikira keras. Kira-kira ya mungkin ngetok 1-2 kali nggak keluar, ya mungkin ya ngetoknya agak keras Mas, mungkin ya kayak gitu ya Mbak ya. Nah cuman kan saya ngeliatnya juga jadi miris gitu loh Mbak, karena drivernya itu sampai 3 hari loh nggak bisa kerja, sedangkan yang saya tahu kalau nggak salah itu nominalnya cuma berapa ya, 8.000 kalau nggak salah biayanya. Cuma gara-gara 8.000 dia nggak bisa kerja gitu. Ya kasihan gitu kan, saya juga driver. Kalau lihat teman kayak gitu ya kasihan Mas saya. Nah ini jangan gitu lah ya. Nah ini kasih bintang 1 buat kasihan customer nih. Tuh, ini keluhannya para ojol. Ya kita sama-sama manusia lah, berbuat baik lah, walaupun pesanan kita mungkin agak telat ya Mbak ya, mungkin agak telat atau apa ya, kita maklumin lah, karena kan kita nggak tahu, bener kata Mbak tadi, di restorannya juga kan kita nggak tahu ngantri atau enggak ya Mbak ya. Benar ya. Nah selain hal-hal kayak gitu yang Mbak pernah tahu juga, ada nggak sih Mbak pengalaman ojol-ojol teman-teman Mbak atau Mbak sendiri, pengalaman pahit lah katakan, selain tadi orderan fiktif ya. Nah selain itu ada lagi nggak sih? Ya suka dukanya banyak Mas. Saya sering ya kayak jam-jam segini tuh kan orang order. Nah habis order terus ngantar di rumahnya itu ya saya cek kayak gitu itu Mas. Tidur dibaca ya, ternyata orangnya tidur, keluar maaf ya Pak. Nah itu tapi nggak apa-apa Mas, memang itu tugas saya, tapi yang penting ya toleransi lah ya. Jangan ngasih bintang 1 lah, kasihan lah Mas. Ya sini kan ya kerja beneran buat keluarga. Jadi ya toleransi lah. Ya masalahnya kan kalau orderan lama di resto di sini juga apa ya istilahnya bingung, maunya ya cepet-cepet datang ke resto, terus 20 menit lah proses masakan itu, terus habis itu ngantar, maunya cepet gitu, nanti dapat orderan lagi. Kalau 1 jam itu kadang-kadang sudah dapat orderan 3 ya, gara-gara restonya itu lama. Karena restonya lama ya Mbak ya. Restonya lama, jadi sini ya juga mumet, maunya cepet-cepet.
Nah, pernah dapat orderan yang jauh nggak Mbak? Ataupun orderan seperti apa lagi? Misalkan selain GoFood gitu. Iya. Ya ada kayak itu istilahnya gosen mas biasanya. Gosen itu kan ngantar barang. Antar barang ya? Iya ngantar barang. Kadang-kadang barangnya besar nggak sesuai dengan maksimal Nggak sesuai ukuran. motor ya? Iya. Nah, itu gimana tuh Mbak? Ya daripada saya ngengsel ya terpaksa saya antar mas, nggak apa-apa. Selama saya bisa ya berusaha saya antar. Nah, ketika udah sampai biasanya customer tuh ada biaya tambahan nggak sih biasanya? Ya Suka ngasih nggak sih? yang mas, orang nggak sama. Orang nggak sama ya? Kadang-kadang ada yang ngasih tip, Ah, kadang-kadang ya terima kasih, nggak apa-apa mas. cuma ucapan terima Iya. kasih ya Mas. Tapi kadang-kadang tipnya lebih. Wah, Nggak usah banyak-banyak, ngasih tip 5.000 ya seneng. Ya, gitu. Bangga ya mas, mm. bangga. Di situ kan ada customer anda ngasih tip 5.000 bilang terima kasih, ya seneng mas, Seneng ya. seneng. Nah Mbak, yang kita kan sebagai customer ojol ya, saya cuma pengen tahu aja Mbak, dalam arti aplikasi ojol ini memperbarui sistemnya seperti apa aja sih Mbak? Perbarui. Sistemnya ya buat para drivernya gitu. Karena kan yang pernah saya dengar juga katanya sekarang ojol itu tiap hari harus sarung muka atau apa gitu atau Grab apa itu gitu. biasanya itu Grab itu mas biasanya. Itu biasanya Grab ya? Grab. Kalau Gojek itu enggak mungkin. Enggak ya? Iya, tapi kalau aplikasi driver itu ya satu hari bisa 2 kali, 1 kali verifikasi itu mas. Kesehatan itu yang pakai masker, yang kedua verifikasi biasa polosan. Iya. Nah, untuk driver ini semua udah pada divaksin dong nih? Sudah mas, enggak semua ya, ada yang belum. Ada yang belum ya? Iya, tapi resikonya kalau dapat orderan di mall biasanya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ya? Harus barcode. Harus barcode ya, Iya. karena di mall kan udah sistem barcode ya Mbak? Iya, harus barcode. Nah, Barcode. yang saya tahu saya juga kan sistem barcode itu di mall sama di Polres ya kalau nggak salah ya, Polres Iya. sama Polsek gitu. Yang saya pernah tahu juga itu. Tapi memang itu wajib mas, wajib. Wajib ya, Iya, karena nanti di situ kan customer kan kalau order kan ada driver anda sudah divaksin. Gitu. Tapi pas kebetulan drivernya belum divaksin ya nggak bisa masuk. gitu. Nah biasanya ada nggak Mbak? Mbak pernah bawa penumpang yang cerewet banget sih? Banget nggak sih? Ada nggak sih kayak gitu? Sering mas. Sering ya? Iya, bawa penumpang istilahnya goret. Ya, Goret pada- apa tuh? Goret itu ya bonceng orang mas. Ah, Nah, maaf ya, saya kan orang Gojek itu ada maksimal kecepatan itu 50 mas kecepatan itu. maksimalnya Iya. ya? Kalau lebih dari itu nanti ada peringatan di Sprint juga ada notif di aplikasi. Tapi orangnya minta ngebut. Misalnya, kan repot itu katanya telat pak, tolong cepet ya pak, ya. Minta cepet, wah susah ini, bingung mas. Ya dijelaskan, saya jelaskan tapi orangnya nggak peduli seperti saya nggak telat, kan serba salah. Lah itu loh mas. Nah kalau kayak gitu, misalkan Mbak akhirnya ngikutin kemauannya penumpang. Iya. Nah biasanya fatalnya itu dari Gojeknya seperti apa Mbak? Ya tapi alhamdulillah cuma peringatan saja mas. Oh peringatan aja, Cuma peringatan nggak saja. sampai ada hal yang nggak ngenakin ya? Iya. Peringatannya seperti apa sih Mbak? Ya peringatan di situ kecepatan anda lebih dari apa ya maksimal perjalanan mas. Oh, Iya. gitu. Oh Nah. jadi memang udah ada ketentuannya ya Mbak ya? Iya. Kayak kecepatan atau kerapihannya juga gitu ya Mbak ya? Iya mas. Ada. Ada semua ya? Iya harus pakai atribut komplit. Kayak atribut harus orisinil. Celana panjang harus pakai sepatu mas. Oke. Nah Mbak, tadi masalah ngomong atribut. Atribut orisinilnya Gojek maksudnya itu kayak gimana Mbak?
Yang dari kantor mas. Yang dari kantor kayak jaket, Iya. helm, terus Ya itu toh. itu toh aja Iya. ya. Nah, pernah tuh saya ngelihat mbah waktu di jalan itu di belakangnya kayak ada apa sih kayak buat cegah kayak covid gitu tuh kayak Oh apa? itu namanya proteksi mas. Oh proteksi ya Iya namanya. itu wajib kan ya, corona itu kan untuk penyekatan antara driver sama customer biar nggak nempel lah istilahnya. Oh itu dapet atau kita beli mbak? Dapat mas itu gratis. Itu dapat ya? Iya dapat gratis. Nah selama ppkm kayak gini mbak dari pihak Grab atau Gojek itu memberikan subsidi nggak sih buat para driver? Ada. Ada ya? Ada. Wih luar biasa. Ada. Apa aja tuh mbak? Ya kayak voucher Ah. pengambilan sembako di Alfamart itu dapat mas. Oh dapatnya sebulan atau gimana mbak? Nggak mesti. Oh, nggak mesti. Kadang-kadang ada di situ notif. Ah. Saya pernah dapat kemarin sih. Sebenarnya kalau beli itu 70.000 mas itu. Kalau beli 70.000 70.000. kalau beli ya. Terus saya karena ada voucher itu, saya ngambil di Alfamart itu beras sama itu mas, minyak goreng. Minyak 1 liter goreng. berasnya 5 kilo. Saya coba tebusnya 42 mas. 42. 42. Enak dong. Nah, tapi bayarnya pakai GoPay. Nah, di situ saya ada cashback 7.000 dari Alfamart. Gitu. Jadi berapa itu? 42 dipotong 7.000. Wah, lumayan. Nah, Mbah, ini sebagai perwakilan driver ya. Iya. Apa sih kira-kira kalau misalkan di depan Mbah itu misalkan ada ya boleh dibilang manajemennya Gojek atau yang Mbah ikutin kan Gojek nih ya. Iya. Ada manajemennya Gojek atau pemiliknya Gojek, apa sih yang pengen diungkapin buat dari para driver? Buat para kantornya ini. Ya kayak itu mas, kalau bisa voucher itu kalau bisa yang sering. Yang sering ya. Iya. Karena Mbak itu bener-bener buat membantu ya Mbak ya. Iya, Mas. Di masa-masa PPKM kayak gini ya. Iya. Wah, bener-bener. Nah sekarang kan ya orderan sepi Heeh. selama PPKM. Nah, apa dong selain itu? Ayo Mbak ngomong aja sampai tahu kan ditonton sama pemilik Gojek. Iya. Ayo apa yang pengen disampaikan perwakilan dari driver nih? Ya kalau bisa yang sering-sering kasih voucher Iya. itu yang diharapkan sama ya teman-teman kita semua. Dibantu itu ya agak apa biar meringankan tuh Mas. Kita berjuang ya malam-malam kayak gini loh mas. Ya untuk belain keluarga, yang belain ya Gojek juga. Iya betul Mbak. Jadi selain keluarga juga kita belain, selain itu juga kita menjaga nama Gojeknya juga ya Mbak ya. Iya mas. Ya saya juga menjaga nama Gojek. Saya ya juga pakai atribut lengkap. Ya alhamdulillah saya selama Gojek ini bintang saya 5 semua mas. Wih, mantap, Karena saya mantap. sama customer ya saya usahakan saya sopan santun, saya utamakan mas. Saya utamakan. Nanti kalau umpama customernya cerewet ya sudah, saya kan sebagai istilahnya kan driver, sudah saya usahakan jaga nama Gojek. Saya usahakan di situ. Itu benar-benar dijaga banget ya Mbak Iya ya. mas. Ya kalau saya nggak ngojek ya terus gimana nanti? Nah selain tadi keinginan para driver kayak apa tadi voucher, Iya. nah selain itu apa sih Mbak kira-kira yang bisa disampaikan? Ya banyak mas. Banyak ya. Iya. Kebutuhan ya banyak. Ya kadang-kadang kalau rame ya nggak kerasa mas, nggak terasa. Kalau sepi kayak gini ya prihatin mas. Prihatin ya. Iya. Nah sampai tahu kan pemilik Gojek nonton ataupun manajemennya nonton
Ya inilah keluh kesahnya para driver di lapangan ya Mbak ya. Iya. Karena orderannya juga semakin sulit ya saat ini ya Mbak ya. Iya. Apalagi sekarang makin banyak pula bermunculan ya Mbak ya. Bermunculan ojol-ojol lain ya. Iya, aplikasi baru. Aplikasi baru makin banyak juga ya bermunculan ya. Oke, oke. Nah Mbak, biasanya kalau untuk dari pagi sampai siang itu kan Mbak sampai malam nih. Iya. Sekarang aja udah jam 2-an lah ya. Nah, pagi itu biasanya Mbak di rumah atau ada kesibukan lain? Ya, alhamdulillah Mas, saya ngojek ini cuma sampingan. Ya, kalau siang saya bengkel sepeda motor Mas. Oh, bengkel sepeda Iya. motor. Saya ngojeknya itu keluarnya jam 5 Jam 5. sampai jam 12 malam. Tuh, kalau kalau rame ya saya pulang sampai ya jam 8 pagi Mas. Jam 8 pagi. Iya, sampai jam 8 pagi. Kan ini kan kayak kereta, kan penumpangnya kan belum ada, keretanya kan belum stabil. Belum stabil ya. Jadi jarang kayak orderan goret itu jarang Mas sekarang. Ya cuma GoFood, GoSend, GoShop itu yang banyak. Oh, gitu. Nah, kalau dari pagi itu bengkel rame atau gimana, Mbak? Ya sepi Mas ini Mas. Sepi ya? Sepi. Ya mungkin ya gara-gara COVID-19 ini Mas. Jadi mempengaruhi semua ya, Iya. dari mulai bengkel Mbak juga sepi ya. Iya. Wah, bisa ya memang ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sehat. Yang penting sehat ya Iya, Mbak ya. Iya. Berikhtiar terus ya Mbak ya. Yang Iya, penting Mas. kita berusaha buat keluarga semua ya. Bener. Iya. Luar, Seperti itu Mas. dampaknya memang luar biasa ya. Boleh dibilang wabah seperti ini ya, COVID-19 benar-benar dampaknya luar biasa. Iya. Banyak juga kan dari rekan-rekan pembisnis juga kan banyak yang pada gulung tikar ya kan. Iya. Apalagi yang kita kaum bawah nih, boleh dibilang ya kan, Iya. bener-bener harus ekstra tenaga. Iya. Ya kan, betul ya Mbak ya, ekstra tenaga, siang jadi malam, malam jadi siang gitu kan. Mbak, kita kan nggak tahu ya aturan dari pemerintah seperti sekarang ini terus diperpanjang PPKM-nya. Nah, dampaknya dari para driver ojol ini di Kediri itu seperti apa sih? Karena kan yang saya lihat nih di medsos, kayak di Bandung itu ataupun di kota-kota lain, akhirnya para driver ojol itu turun ke jalan, demo lah boleh dibilang. Nah kalau di Kediri sendiri, kayak saya lihat aman-aman aja tuh. Iya Mas, aman-aman aja. Ya memang itu kebijakan pemerintah ya. Kita apa ya, nurut. Manut aja Iya, ya. manut aja Mas. Gak apa-apa. Apa ya? Iya, memang kan ya biar gak merambah itu. Demi kebaikan juga ya Mbak ya. Iya. Cuman tapi serba salah juga ya Mbak ya. Dalam arti serba salah. Ya dengan adanya PPKM gini orderan juga semakin dikit, pendapatan juga semakin dikit. Nah, Mbak anak berapa sih Mbak? 3 Mas. Anak 3 ya. Iya. Udah gede semua atau masih kecil? Ya yang 2 kan sudah besar-besar. Yang pertama perempuan kuliah Mas. Yang 2 kuliah. Yang 2 kan laki-laki. Yang nomor 2 laki-laki. Laki-laki kuliah juga. Yang pertama perempuan. Ya, Nah, kuliah. Yang kedua laki-laki juga kuliah. Yang apa ya, bungsu yang ketiga iya SD kelas 4. SD kelas 4. Iya. Oh berarti masih butuh biaya banyak dong nih. Iya Mas. Gitu. Nah saat ini usia Mbak Mandro berapa nih? 52. 52 tapi masih gesit ya. Iya Mas. Luar Ya biasa. sama apa? Mumpung masih sehat Mas, kuat. Ngomong masih sehat, masih kuat daripada di rumah aja Mbak yang ada kena Iya. stroke ya Mbak ya. Iya malah gimana ya? Usia-usia segitu rentan dengan penyakit ya Mbak ya? Boleh dibilang ya Mbak ya? Iya. Kalau stres gitu ya. Iya, tapi kalau saya apa ya istilahnya ngalong, kan nggak pulang malam. Itu saya jaga kesehatan, nggak sampai lapar Mas. Oh yang penting kalau malam itu jangan sampai lapar ya Mbak? Iya, jaket double. Jaket double. Iya, karena angin malam. Bahaya ya.
Nah, kan waktu itu saya pernah nanya juga nih sama Mbak Mandro. Katanya kan anak yang paling gede mau nikahan nih. Iya. Bener ya? Insya Allah. Insya Allah mau nikahan ya. Nah, berarti kan kerjanya harus Spirit. harus semangat banget Iya, nih ya. iya. Dalam arti buat tambah-tambahan lah ya. Mungkin kan anak udah ada biayanya, tapi kan kita sebagai orang tua mungkin mau ngasih tambahan lah gitu ya Mbak ya. Nah, Mbak, apa sih yang lagi mau dikejar untuk biaya tambahan ini? Ya karena Mas ya mau nikah itu kan ya, ini kalau PPKM level 1, nanti kalau sudah habis kan ya di resepsi itu Mas, kan itu ya juga Biaya ya? buat biaya ya apa ya di sini, kalau di sini itu terop. Terop apa tuh Mbak? Terop itu ya apa ya, tenda itu Mas untuk Oh kemarin. gitu-gitu ya. Ya kuade itu. Nah, solusinya kalau misalnya orderannya sedikit ini gimana nih Mbak? Saya ya gimana Mas, terima aja. Terima aja ya. Paling usaha dari bengkel tadi juga ya Mbak ya. Tetap berusaha yang penting ya Mbak ya. Nah, buat para sahabat Duke TV, kali ini memang kita kontennya agak berbeda ya. Nah, kita selain tahu Mbak Mandro ini seorang kicau mania juga, kekek mania dari kota Kediri, pemain lovebird, tapi aktivitasnya sangat tinggi sehari-harinya. Saya lihat itu kalau pagi memang buka bengkel, dan kalau malam driver ojol. Ya, saya sih acungin jempol di usia 52 ya Mbak ya tadi Mbak ya. Iya. Di usia 52 masih semangat. Ya inilah buat contoh kita semua. Dari obrolan saya dengan Mbah Mandro bisa kita ambil segi positifnya dari pengalaman-pengalaman Mbah Mandro seperti apa menjadi seorang driver ojol. Dan buat kalian yang sebagai customernya dari driver ojol, ya kita jangan selalu punya pikiran jelek lah. Kita harus punya pikiran positif, apalagi kalau pada saat pesan makanan ketika drivernya agak lama, jangan langsung marah-marah atau ngasih bintang 1 ya Mbak ya. Iya. Jangan langsung bikin laporan yang enggak ke kantornya sehingga gojeknya tersebut ataupun drivernya kena sanksi. Ya kita sama manusia, mungkin orang itu ngantri di restorannya ataupun apalah, kita coba pikiran positif ya. Contoh hari ini saya pesen GoFood dari Mbak Mandro jam 1:30. Ya alhamdulillah memang agak cepat ya Mbak ya tadi. Ya tadi kebetulan Mas antrinya nggak banyak, jadi ya cepat. Tapi kalau saya ya umpama HP saya bunyi ada orderan masuk, saya kalau kelamaan nggak berangkat nggak mendekat Risto, ada peringatan Mas di situ ada. Oh gitu. Iya, ada bunyi peringatan orderan ini diambil apa enggak. Ya saya mungkin ambil, saya kan niatnya kerja. Tapi kalau memang lama itu ya kendalanya gara-gara Ristonya antri. Kalau umpama ya saya nggak pernah, tapi teman-teman itu kalau dapat orderan terus waktu ngantar ternyata ada kendala di motornya, mogok atau bannya bocor, itu biasanya ngebel temannya di grup itu minta bantuan, tolong saya dibantu, ini saya posisi ngantar orderan tapi motor saya mogok. Lah itu didatangi sama temannya, diantar sama temannya. Oh, pokoknya ada grupnya ya Mbak? Iya ada. Komunitas kan gitu biasanya Mas. Ya tetap kita berusaha sampai cepet ngantarnya bareng itu. Kalau lama itu memang di Risto antri di situ biasanya. Kalau mau kita ya cepet-cepet, ada orderan selesai diantar, cari orderan lagi. Ada orderan lagi diantar cepet, cari orderan lagi, maunya kita gitu. Tapi kita kalau di Ristonya lama ya di sini ya nggak betul. Dulu
bukan drivernya yang di lama-lamain enggak. Mas. Paham. Oke, itu aja mungkin obrolan saya dengan Mbah Mandro. Karena waktu juga udah sangat malam banget, pagi lah boleh dibilang. Ya saya juga perlu istirahat, mungkin Mbah Mandro juga mau istirahat. Ambil segi positifnya obrolan saya dengan Mbah Mandro, buang kalau ada obrolan yang negatifnya. Iya. Nah, saya cuma mengingatkan lagi buat para customer dari ojol, janganlah kalian buat orderan fiktif karena mereka juga mencari nafkah buat keluarga. See you, sampai jumpa di podcast berikutnya bersama saya Bang Farel. Salam satu aspal. Bravo.